Izin Pak, perkenalkan nama saya Giva Velen Pardede, NIM 11S24054, Prodi Informatika, kelas 11 IF2. Judul praktikumnya adalah ekspresi rekursif. Di sini saya akan menjelaskan studi kasus yang pertama, yaitu faktorial. Fungsi faktorial n menerima masukan sebuah bilangan bulat n dan mengembalikan nilai dari n faktorial. Fungsi menyelesaikan faktorial dengan cara rekursif. Diketahui bahwa hubungan rekursif yang berlaku adalah n faktorial sama dengan n kali n kurang 1 faktorial. Dengan basis n sama dengan 0, maka hasilnya sama dengan 1. Modifikasi isi filenya seperti berikut. Hasil yang diharapkan sebagai berikut. Berikut adalah kode programnya. Faktorial adalah nama fungsi yang menghitung nilai faktorial dari suatu bilangan bulat. N adalah parameter yang diberikan kepada fungsi, biasanya diharapkan berupa bilangan bulat positif. Berikut pernyataan if. Jika kondisinya, jika n lebih besar dari 0, maka memeriksa apakah n lebih besar dari 0. Jika kondisi tersebut benar, maka fungsi mengembalikan n dengan hasil pemanggilan faktorial untuk n kurang 1. Ini adalah langkah rekursif yang terus memanggil dirinya sendiri dengan n yang semakin kecil hingga mencapai basis. Jika n tidak lebih besar dari 0, atau jika n sama dengan 0 atau negatif, maka fungsi akan menghasilkan kesalahan dengan pesan stop. Fungsi utama dari program ini adalah memiliki tipe input-output yang tidak mengembalikan nilai. Fungsi utama didefinisikan sebagai mulai dari blok aksi. Variabel input diberikan nilai dari fungsi readln yang merupakan aksi input-output yang menghasilkan sebuah bilangan bulat atau integer. Berarti, mari kita definisikan variabel faktor yang diberikan nilai dari hasil pemanggilan fungsi faktorial dengan argumen input. Berikut adalah compile dan run. Jika faktorialnya dimasukkan 5, maka akan menghasilkan 120. Yang kedua yaitu studi kasus pangkat. Fungsi pangkat a, n menerima masukan dua buah bilangan bulat a dan n dan mengembalikan nilai dari a pangkat n. Fungsi menyelesaikan perpangkatan dengan cara rekursif. Diketahui bahwa hubungan rekursif yang berlaku adalah a pangkat n sama dengan a kali a pangkat n kurang 1 dengan basis a pangkat 0 sama dengan 1. Berikut modifikasi isi filenya dan hasil yang diharapkan adalah sebagai berikut. Berikut adalah program kodenya. Fungsi pangkat yang memiliki tipe yang mengambil dua argumen bertipe integer dan mengembalikan hasil bertipe integer. Fungsi pangkat dengan argumen a dan eksponen 0 akan menghasilkan nilai 1. Fungsi pangkat dengan argumen a dan n menghitung a pangkat n jika n positif dengan cara mengembalikan a dengan hasil pangkat a untuk n kurang 1. Jika n tidak lebih besar dari 0, maka fungsi akan menghasilkan kesalahan dengan pesan stop. Fungsi utama dari program ini memiliki tipe input-output yang tidak mengembalikan fungsi utama, didefinisikan sebagai mulai dari blok aksi. Variabel num1 diberikan nilai dari fungsi readln yang merupakan aksi input-output yang menghasilkan sebuah bilangan bulat atau integer. Variabel num2 juga diberikan nilai dari fungsi readln dengan hasil yang sama, yaitu sebuah bilangan bulat atau integer. Mari kita definisikan variabel hasil yang diberikan nilai dari hasil yang pemanggilan fungsi pangkat dengan argumen num1 dan 2.
Cetak ke konsol string yang menunjukkan hasil dari fungsi pangkat dengan argumen num1 dan num2 serta hasilnya. Berikut adalah compiling dan run-nya. Jika di input 25, maka akan menghasilkan pangkat 2,5 sama dengan 32. Selanjutnya yaitu studi kasus yang ketiga, yaitu Fibonacci. Fungsi Fibonacci A, B, N yang menerima masukan 3 buah bilangan bulat A, B, dan N, di mana A dan B adalah suku pertama dan kedua dari deret Fibonacci, dan fungsi mengembalikan nilai dari suku ke N dari deret Fibonacci. Fungsi menyelesaikan deret Fibonacci dengan cara rekursif. Diketahui bahwa hubungan rekursif yang berlaku adalah Fn sama dengan F kali N kurang 1 tambah F kali N kurang 2. Dengan basis N sama dengan 1, maka hasilnya A atau N sama dengan 2, hasilnya B. Berikut ada modifikasinya. Oke. Berikut adalah kode programnya. Fungsi Fibonacci memiliki tipe yang mengambil 3 argumen bertipe integer dan mengembalikan hasil bertipe integer. Fungsi Fibonacci dengan argumen A, B, dan posisi 1 akan menghasilkan nilai A. Fungsi Fibonacci dengan argumen A, B, dan posisi 2 akan menghasilkan nilai B. Fungsi Fibonacci dengan argumen A, B, dan N akan menghasilkan jumlah dari nilai Fibonacci pada posisi N dikurangi 1 dan posisi N dikurangi 2. Fungsi utama dari program ini memiliki tipe input-output yang tidak mengembalikan fungsi utama. Didefinisikan sebagai mulai dari blok aksi. Variabel A diberikan nilai dari fungsi readln yang merupakan aksi input-output menghasilkan sebuah bilangan bulat atau integer. Variabel B juga diberikan nilai dari fungsi readln dengan hasil yang sama, yaitu sebuah bilangan bulat atau integer. Variabel N juga diberikan nilai dari fungsi readln yang menghasilkan sebuah bilangan bulat atau integer. Mari kita definisikan variabel urutan yang diberikan nilai dari hasil pemanggilan fungsi Fibonacci dengan argumen A, B, dan N. Ini digunakan untuk menyimpan hasil penghitungan Fibonacci ke dalam variabel urutan. Berikut adalah compiling dan run yang saya lakukan. Jika saya menginput 0, 2, 6, maka akan menghasilkan Fibonacci 0,2,6, maka akan menghasilkan 10. Sekian video yang saya buat. Jika ada tutur kata yang kurang baik, saya minta maaf. Terima kasih.